Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Aisar Restu Muhammad sebagai Direktur Utama PT Paper Pulp dan Ibu Tiara Maharani sebagai Ketua Divisi Produksi. Perkenalkan, saya Yunita Effendi sebagai moderator dalam meeting hari ini. Kemudian ada Ibu Yusrina Aulia sebagai sekretaris yang akan membantu kita menjelaskan tentang topik permasalahan hari ini. Lalu ada Ibu Nadila dan Ibu Intan Puspita sebagai perwakilan HRD PT Paper Pulp. Selanjutnya, kata sambutan serta pengantar kata mengenai masalah kita pagi hari ini kepada Bapak Aisar, saya persilakan. Apakah suara saya terdengar, Ibu Yunita? Sudah terdengar jelas, Bapak. Oke, baik. Terima kasih, Ibu Yunita. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai permasalahan yang terjadi dalam perusahaan kita dalam rangka menyambut proyek baru. Namun, mengalami sedikit kendala di mana divisi produksi kekurangan tenaga kerja. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh sekretaris saya, Ibu Yusrina. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak Aisar. Selanjutnya penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh Ibu Rina. Kepada Ibu Rina saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek baru kita mengenai meningkatnya permintaan konsumen terhadap pulp di kalangan industri paper cup. Dengan meningkatnya permintaan tersebut, diperlukannya tenaga kerja baru agar produksi pulp tetap berjalan dengan lancar dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hal ini menyebabkan dibutuhkannya perekrutan karyawan baru pada bagian divisi tersebut. Berikut saya akan menjelaskan deskripsi pekerjaan tenaga kerja yang kita butuhkan. Yang pertama yaitu melakukan tugas dan kegiatan harian bagian produksi. Yang kedua, memeriksa dan memantau kondisi alat produksi. Yang ketiga, mengisi laporan kegiatan produksi harian. Dan yang terakhir yaitu menjaga keselamatan masing-masing dalam jam operasional produksi. Mengenai masalah divisi produksi, selanjutnya saya akan serahkan kepada yang terhormat Kepala Divisi Ibu Tiara. Baik, terima kasih Ibu Rina. Kemudian akan dilanjutkan kepada yang terhormat Kepala Divisi Produksi Ibu Tiara. Kepada Ibu Tiara saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Tiara Maharani Ramona Putri sebagai Ketua Divisi Produksi Pabrik Pulp kita yang terbaru, yaitu Pabrik Pulp 1B. Saya akan memberikan informasi produksi pulp dalam 3 bulan terakhir. Tercatat, permintaan terhadap kebutuhan pulp di kalangan industri paper cup meningkat sekitar 5% dari bulan-bulan sebelumnya. Hal ini dikarenakan meningkatnya kepedulian masyarakat akan keramah lingkungan, barang-barang sekali pakai. Banyaknya permintaan dari beberapa perusahaan baik dalam negeri maupun luar negeri bisa mencapai 50.000 ton per bulan. Dalam hal ini dibutuhkan tambahan karyawan di bagian operator produksi pada pabrik Pulp 1B. Mengingat target pencapaian produksi pulp kita yang sangatlah besar dan dalam waktu yang singkat pula, serta membutuhkan tenaga yang handal dalam pengoperasian mesin-mesin dan pengawasannya, di mana pada bagian operator ini bisa direkrut mulai dari tamatan SMA ataupun SMK sesuai bidangnya, hingga S1 jurusan tertentu. Sekian pemaparan dari saya mengenai kondisi dari divisi produksi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya. Baik, ada pertanyaan dari Bapak Aisar selaku Direktur Utama. Kepada Bapak Aisar, saya persilakan. Jadi di sini saya ingin bertanya mengenai keefektifan dari perekrutan pegawai. Mengapa kita perlu menambah pegawai, sedangkan dengan menambah pegawai itu kita bisa mengeluarkan dana lebih untuk membayar mereka? Itu saja, tolong dijawab Ibu Tiara. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Pak Direktur atas pertanyaannya. Memang benar bahwasanya perekrutan pegawai membutuhkan dana yang lebih untuk memberikan gaji kepada mereka. Namun perlu diingat, sejalan dengan proyek besar kita kali ini, di mana target yang akan dicapai sangatlah besar, dan kita perlu menitikberatkan hal ini. Mengingat bahwa pada target ini akan memberikan pemasukan dana perusahaan yang besar pula. Namun dalam pengoperasian pabrik pulp 1 yang baru ini mengalami penambahan mesin-mesin baru serta adanya peluasan wilayah pabrik, sehingga perekrutan ini sangatlah penting bagi keefisienan produk kita pada proyek kali ini. Sekian jawabannya, apakah sudah cukup jelas, Pak?
Oke, makasih ya. Baik, Ya, langsung dilanjut aja. baiklah, untuk selanjutnya kita lanjut ke pembahasan mengenai kualifikasi dari calon pegawai. Hal ini akan dijelaskan oleh perwakilan HRD, yaitu Ibu Nadila dan Ibu Intan. Kepada Ibu Nadila, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kualifikasi untuk calon pegawai. Bisa dilihat dari slide yang telah ditampilkan, yaitu yang syarat pertama mengenai usia yang dimulai dari usia 24 tahun sampai dengan 35 tahun yang diprioritaskan untuk pencalon laki-laki. Lalu mengenai pendidikan dengan pendidikan minimal lulusan SMK sampai lulusan strata 1. Lalu selanjutnya memiliki pengalaman bekerja di bidang operator produksi minimal 1 tahun, dan memiliki sifat yang cekatan dan bertanggung jawab dalam bekerja, serta ulet, disiplin, tekun, dan mampu bekerja di bawah tekanan. Baiklah, sekian penjelasan mengenai kualifikasi untuk calon pegawai. Selanjutnya mengenai alur perekrutan yang akan dijelaskan oleh perwakilan HRD kedua, yaitu Ibu Intan. Kepada Ibu Intan, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Nadila. Perkenalkan, nama saya Intan Puspita sebagai HRD kedua. Jadi saya akan menjelaskan tentang alur perekrutan kita. Di sini akan ada 4 tahapan yang harus dilaksanakan untuk calon pegawai. Pertama, calon akan melakukan pengumpulan berkas seperti CV, ijazah, transkrip nilai, dan KTP. Kemudian itu kami akan memilih calon pegawai berdasarkan berkas yang telah dikumpul dan akan diberikan hasilnya melalui email para calon pegawai untuk melalui tahap selanjutnya. Kedua, mereka akan melakukan tes kesehatan yang akan kita siapkan di Rumah Sakit Brawijaya yang telah bekerja sama dengan kita untuk melakukan tes kesehatan. Kemudian akan dilaksanakan tes psikolog untuk mengetahui kondisi psikolog dari karakter calon pegawai tersebut. Ketiga, setelah dari tes psikolog dan kesehatan, akan dilanjutkan kembali dengan sesi wawancara yang akan dilaksanakan bersama saya sendiri dengan Ibu Nadila untuk menyeleksi calon-calon pegawai yang pantas untuk menerima pekerjaan tersebut atau tidak. Lalu hasilnya akan segera diumumkan secepatnya setelah dirundingkan bersama. Sekian dari saya, selanjutnya akan dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ibu Nadila dan Ibu Intan. Jadi di sini saya akan menyimpulkan meeting kita pada hari ini bahwasannya kita akan membuka lowongan pekerjaan untuk divisi produksi dengan kualifikasi dan alur perekrutan yang telah dijelaskan oleh perwakilan HRD tadi. Dengan demikian, selesai sudah meeting kita pada hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan selama jalannya meeting. Saya akhiri. Selamat pagi dan terima kasih.